Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Kali ini saya berada di makam Pebunden, Desa Majenang. Kebetulan saya ditemani oleh Mbah Zuhud. Beliau ini selaku sesepuh di desa sini. Bisa dibilang juga beliau juga juru kunci makam ini. Kali ini saya ingin memberikan penjelasan sedikit mengenai satu sejarah atau asal usul sesepuh atau bisa dibilang yang bapa yang mendirikan desa, bisa dibilang seperti itu. Nanti kita bahas sedikit mengenai sejarah asal usul Mbah Buyut Cengkoro atau nama yang memiliki nama asli Ki Ageng Sengguru gitu. Dan nanti kita bahas dari sudut pandang spiritual. Beliau ini bukan asli sini, beliau ini pendatang. Beliau berasal dari lereng gunung atau lembah dari Gunung Pandaan. Kalau zaman dahulu ikut wilayah Majapahit. Jadi beliau ini juga seorang putra dari seorang resi pada zaman Singosari. Singosari runtuh, berdiri kerajaan Majapahit, dan beliau ini mengabdi di kerajaan Majapahit. Di kerajaan Majapahit beliau ini salah satu
ahli spiritual dalam kerajaan Majapahit, dan juga bisa dibilang beliau ini ahli nujum atau bahasa sekarangnya itu peramal. Jadi apapun yang terjadi atau sebelum terjadi, beliau ini salah satu penasihat. Jadi kalau ada apa-apa, misalnya kerajaan Majapahit mau menaklukkan ke satu kerajaan lainnya, itu salah satunya konsultasi, atau salah satunya Mbah Buyut Sengkoro, atau pada masa itu beliau dipanggil Ki Ageng Sengguru, seperti itu. Jadi beliau ini tidak hanya ahli dalam penglihatan masa depan atau apa yang terjadi, beliau ini juga ahli dalam teknik peperangan. Karena ayah beliau juga seorang resi. Dalam tataran keagamaan itu seorang resi sudah dibilang tingkat yang lebih tinggi. Cuma beliau ini memiliki pemahaman atau sudut pandang spiritual ke Tuhannya itu menganut ajaran Kapitayan. Yang seperti saya bilang tadi, beliau ini juga di samping ahli nujum, beliau juga ahli dalam bidang teknik peperangan. Sehingga menurut pandangan spiritual, beliau ini juga salah satu guru dari Patih Gajah Mada. Kebetulan lokasi desa sini dari desa Kecamatan Modo itu tidak jauh banget ya, masih dekat. Di lokasi ini desa Majenang ikutnya Kecamatan Kedungpring, sebelahnya itu Kecamatan Modo, yang mana Modo itu tempat besarnya Mahapati Gajah Mada. Di beliau ini salah satu guru dalam guru Pati Gajah Mada dalam teknik peperangan, seperti itu. Beliau ini juga masih kerabat atau sama Ki Sidowayah, yang mana Ki Sidowayah itu salah satu yang merawat atau mengambil Pati Gajah Mada sesudah ibunda meninggal gitu. Jadi beliau ini masih ada hubungannya. Nah, seperti saya bilang tadi di awal, beliau ini bukan asli sini, pendatang. Kenapa beliau kemari? Kebetulan di desa Majenang ini dulu pada zaman kerajaan itu sebagai lintas perdagangan, jadi kalau dari Majapahit mau ke Tuban atau mau ke wilayah Paciran, itu salah satu jalur alternatifnya tuh lewat sini. Kebetulan pada zaman dahulu desa di sini tuh diserang wabah, sehingga beliau itu harus terjun ke sini untuk memberikan penawar, bisa dibilang seperti itu, sehingga masyarakat desa Majenang pada zaman dahulu itu mempercayai kalau Mbah Buyut Sengkoro atau Ki Ageng Sengguru ini bisa memberikan penawar atau mengusir, kalau zaman dulu itu dibilang bagebluk di suatu wabah, sehingga beliau kesini untuk menghilangkan dan memberikan suatu arahan kepada masyarakat yang pada masa itu kurang baik, sehingga jasa-jasa beliau ini sangat besar itulah di desa Majenang seperti ini. Hanya orang-orang dahulu bilang Sengkuru itu nggak bisa, sehingga lidah orang Jawa itu Sengkoro gitu. Karena beliau juga bisa menghilangkan sengkala atau sengkolo, mara bahaya atau wasatu wabah, seperti itu. Makam beliau ini di lokasi pemakaman umum. Kebetulan lokasi ini juga di tengah-tengah pemakaman untuk masyarakat sekitar Majenang, dan dulunya tempat ini bukan seperti ini, Mas. Dulu tuh saya masih ingat itu masih kayu biasa, dan ada pohon besar. Dan pada kalau nggak salah 2018 itu mulai direnovasi oleh
masyarakat sekitar. Nah, jadi sehingga sudah seperti ini. Jadi lukisan seperti ini, jadi tidak ada bangunan struktur bangunan khusus, cuma kalau orang sini namanya tuh pundung, juga kebetulan sebagai tetenger atau maesanya tuh dari batu putih yang berukir seperti lihat di video awal tadi seperti itu. Saya kira cukup sekian. Untuk lebih lanjutnya kita bahas lagi di video-video lainnya. Pada intinya beliau ini adalah seorang tokoh, bisa dibilang tokoh di masa kerajaan Majapahit. Mungkin kalau ada beberapa sejarawan atau buku-buku tidak menerangkan beliau itu hal wajar. Karena apa? Tidak semua data-data kerajaan itu terbukukan atau terceritakan, sehingga hal-hal seperti ini hanya bisa diterima atau kita cari kebenarannya itu lewat tutur kata cerita rakyat sekitar dan khususnya dari sudut spiritual. Jadi kalau bisa dibilang seperti ini tuh nggak akan tertulis. Seperti mungkin dalam kerajaan itu ada seorang empu. Mungkin yang resmi seperti sekarang. Contohnya seperti sekarang itu ada seorang guru. Guru itu ada yang sudah PNS, yang resmi tercatat di pemerintahan, ada yang non PNS atau bisa dibilang guru sukuan. Nah, seperti itu. Kedua beliau ini sama-sama mempunyai jasa kepada murid-muridnya seperti itu. Seperti beliau ini ahli dalam dunia spiritual atau ahli nujum. Pada suatu kerajaan Majapahit itu nggak semua itu tertulis atau terbukukan oleh sejarah seperti itu. Jadi kita lihatnya itu dari sudut pandang spiritual. Untuk lebih dalamnya lagi beliau ini jasa-jasa di Desa Majenang ini apa aja nanti kita bahas di video selanjutnya seperti itu.